Kemarin kita udah bahas apa itu tools yang ada di Serum. Sekarang kita akan bikin instrumen future bass dari Serum. Seperti biasa gue akan dibantu oleh Zevit di sini. Langsung aja deh, Zevit, laksanakan tugasmu. Oke, terima kasih Bang Yogi. Kali ini kita langsung aja mau bikin soundcore ala-ala future bass. Jadi kayak gini hasilnya. Jadi di sini aku pakai Serum 4 lapis. Yang pertama itu untuk chordnya, yang chord ini aku ambil high-nya aja. Baru setelah itu aku pakai pad. Baru setelah itu aku pakai mid bass untuk ngisi midnya, karena pad ini nggak terlalu ngisi, cuman ngisi mononya aja, nggak terlalu lebar gitu. Dan juga si pad ini nggak crispy karena dia pad gitu loh. Yang di mid bassnya ini ngisi tapi ada seperti crispy-nya. Di high end-nya tuh ada sedikit kayak ya greediness dari OTT-nya. Yang terakhir sub. Nah langsung aja. Pertama ini di chord high-nya aku pakai Soundwave dari Basic Shape, analog Basic Shape, Soundwave biasa. Terus aku kasih band plus minus, aslinya gini kalau kamu scrolling wavetable positionnya. Baru aku kasih band minus sekitar seginilah gitu loh. Sebenarnya bisa ditambah oscillator B, cuman itu terserah kamu. Setelah itu unisonnya dinaikin, baru oktavnya aku turunin. Ini karena keyboard aku mainnya di oktav agak tinggi. Sebenarnya bisa di setting dari sini, kamu pilih aja oktavnya gitu sesuai keyboard kamu. Klik kanan kayak gini di C-nya gitu loh. Nah setelah itu aku kasih efek hyperdimension. Hyperdimensionnya mixnya turun karena aku nggak suka suara detune dari hypernya ini. Baru dimensionnya aku turunin, mixnya naikin sekitar seginilah. Baru aku kasih OTT di efek serumnya ini biar dia kerasa lebih crispy, tapi low endnya itu jadi agak buruk gitu, kayak gini suaranya. Setelah itu aku post processing, aku kasih kompresor karena ini kan soundcore transiennya tajam, nggak kayak wavetable yang lain kayak sine atau triangle. Kalau si square ini ada transient cuman nggak setajam punya sound transiennya, jadi makanya aku rilisnya dicepetin. Setelah itu aku kasih fab filter Saturn biar dia neken high endnya tuh biar nggak terlalu pedes banget. Jadi fab filter Saturn ini gunanya untuk nambahin distorsi saturasi. Distorsi harmoniknya itu dinaikin, jadi yang nggak harmonik tuh jadi kurang kedengeran, makanya peaknya jadi turun banget kayak gini sampai 0. Ini sebenarnya udah di limit dari kompresornya nih. Kita kasih fab filter Saturn ini biar nambah saturasi, terus peaknya turun, loudnessnya tetap sama gitu loh. Dari minus 0 jadi sekitar minus 3. Jadi suaranya udah besar, peaknya nggak naik. Aku kasih Valhalla Room. Di Valhalla Room ini aku pakai preset Big Spaces, Big Space Cathedral ini. Preset ini yang paling aku suka karena dia nggak madi, satu, kedua dia bright, dan juga brightnya itu nggak nambah noise yang ngeganggu gitu loh. Jadi di Valhalla Room ini paling aku suka presetnya ini gitu. Setelah pakai preset ini aku ganti aja settingannya sedikit. Ya 1 detik 2 detikan lah, dia nggak terlalu jauh, nggak terlalu pendek. Kasih kompresor lagi karena si decay atau tail reverb dari Valhalla Room ini terlalu kecil setelah lepas dari main chordnya. Jadi aku mau ngekompres itu biar nggak terlalu jauh dinamik si reverb ini. Coba aku tes. Ini kan sebelum dipakai kompresor. Nah dari dia peaknya minus 2 minus 3 langsung tailnya sekitar minus 17 gitu, makanya aku pakai kompresor. Di kompresor ini ya biasa sekitar minus 8, baru rasionya 2 atau 3 terserah. Dan juga hasilnya jadi dinamik antara chord sama reverbnya itu nggak jauh gitu loh. Kan masih ngeganggu nih low frekuensinya, kasih EQ-nya terakhir. Di EQ ini aku pakai Pro Q2 karena metode mereka pakai sistem left right atau mid side, karena biar ada nambah seperti karakter dari stereonya gitu loh. Nah aku pakai mid side biar nurunin dari midnya si low ini. Midnya kan gede banget nih, misalnya nggak aku turunin. Nah kan ini kan ada kayak low hampir sub gitu ya, dan juga low-nya ini stereo banget gitu. Jadi aku turunin untuk yang low di sub ini, aku matiin.
setelah itu midnya aku turunin lagi sedikit karena aku mau mid dari si chord ini stereo gitu loh, ke side. Jadi untuk midnya nanti aku isi pakai pad yang nggak terlalu wide, nggak terlalu stereo. Oke, untuk chordnya seperti ini aja prosesnya. Setelah itu kita ke pad. Padnya ini ya aku biasa pakai basic shapes, baru pakai square. Terserah sih mau pakai wavetable apa, tapi menurut aku mau nambahin kayak apa ya, variasi dari wavetablenya. Walaupun namanya super saw, bukan berarti aku harus pakai saw semua. Jadi aku pakai wavetable lain tuh biar ada nambah variasi di frekuensi tertentu. Kalau ini kan pad berarti di midnya gitu loh, mid atau mid low-nya. Jadi aku mau pakai si square sama saw ku doublein gitu. Untuk efeknya hyperdimension, terus kayak biasa size turunin, mixnya dinaikin, baru aku kasih chorus. Chorus ini seperti kayak stereo karena ini kan awalnya mononya itu nggak mono banget, jadi aku mau bikin dia ada efek chorusnya. Kayak ada delay stereo ya bahasanya, atau stereo phasing, aku lupa sih istilahnya. Baru aku kasih kompresor ya untuk ya dinamiknya aja sih, biar nggak terlalu ngelonjak gitu. Unison dari oscillator B nya nih aku naikin biar dia voicingnya banyak tapi cuma segitu, maksudnya sedikit gitu ruang di midnya. Detune-nya aku turunin sedikit, blendnya aku biarin aja segitu karena ini mainnya di mono gitu ya, di tengah. Untuk oscillator B nya nggak aku ganggu. Baru aku kasih filter low pass, jadi ngemotong high-nya biar nggak ngeganggu chord-nya. Baru untuk LFO ya seperti biasa sih, volume 1/8, trigger. Nah si pad-nya ini nggak aku post processing ya, aku masukin ke channel aja nanti biar bisa dimasukin ke grup. Nanti aku jelasin kenapa. Setelah itu aku kasih mid bass-nya saw biasa, aku turunin oktavnya, baru aku naikin unison, jadi jadinya gini. Aku kasih filter untuk ya, nurunin high-nya itu. Setelah itu aku kasih distorsi biar dia thick aja, biar dia tebal gitu. Oke, setelah itu aku kompres, baru aku EQ lagi, high-nya aku turunin karena dari si kompresor ini crispy dari high-nya itu dinaikin gitu loh, karena karakter dari OTT-nya. Baru aku EQ high-nya ya turunin sedikit, baru aku post processing, aku kasih OTT lagi karena memang aku pengen biar dia tebel aja. Aku naikin time-nya, downward-nya aku turunin lah sekitar 60%-an gitu. Baru gain-nya nggak dirubah sih sebenarnya, nggak. Baru aku kasih EQ. Nah di EQ ini low-nya aku turunin sekitar sub bass-nya gitu. Jadi kerasa kayak ada frekuensi sub-nya di situ, tapi aku turunin. Jadi kayak gini aja. Dia ngisi mid, tapi ada crispy-nya. Kalau untuk sub kayak biasa, sine wave. Aku turunin oktavnya -3, baru aku kasih distorsi biar ya tebel. Tube distorsi dikompres sedikit. Karena tube-nya aku naikin, dia jadinya frekuensi sekitar 200-500 ini naik gitu loh, kayak gini. Jadi kayak egg-nya trap gitu loh. Jadi aku nggak mau itu ada, soalnya udah ada si mid bass sama si pad tadi. Takutnya nanti rumbling gitu loh. Dari 4 channel ini, dari 4 layer ini, aku masukin ke channel baru. Di channel baru ini aku kasih saturasi. Soalnya kalau nggak dikasih saturasi, dia bakalan jebol peak-nya kayak gini. Aku nggak mau, itu jelek banget gitu loh. Jadi aku kasih filter saturan biar ya nggak nusuk banget di high-nya. Atau mungkin kamu mau gerakin bukan cuma volumenya aja gitu, kamu mau gerakin cut off-nya ini kayak gini. Itu terserah kamu, itu tergantung kamunya, kamu mau pilih tipe dari sound kamu bagaimana. Jadi untuk sekarang ini itu aja sih tutorialnya. Ya kalau aku dibilang simple enggak, dibilang rumit pun enggak juga gitu, karena ini saw chord. Jadi cukup sampai di sini aja. Aku bakalan serahkan ke Bang Yogi lagi. Thank you. Oke, terima kasih Zevit. Nantikan terus video berdikari selanjutnya, tentunya dengan Zevit. Gua akhiri episode berdikari ketiga ini. Nantikan terus video berdikari gue selanjutnya. Terima kasih.